Part 6. Percobaan pertama. Aku tidak punya ikat rambut, ucap Riley. Sontak saja kalimat itu keluar langsung dari mulutnya, seolah mencari-cari alasan agar tidak berlatih sekarang. Liam diam saja, hanya menunjukkan sorot matanya yang tajam. Pria itu lantas mengambil sapu tangan di saku celananya dan melemparkannya pada Catelyn. Jatuh tepat di dada gadis itu hingga membuat Riley gelagapan untuk menerimanya. Tapi untunglah Riley berhasil menangkap hingga tidak jatuh ke lantai. Mulai sekarang Riley harus terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Tak ada lagi yang memperlakukannya dengan hormat. Miris memang. Tapi nyatanya memang inilah takdir yang harus Riley jalani. Setelah memberikan sapu tangan itu Liam masih betah diam. Namun tanpa perlu dijelaskan Riley sudah tahu bahwa sapu tangan itu untuk mengikat rambutnya. Jadi tanpa banyak kata juga, Riley pun segera mengikat rambutnya. Namun saat Riley mengangkat kedua tangannya, seketika itu juga rasa sakit di punggungnya semakin terasa jelas. Gadis itu meringis kecil. Riley menggigit bibir bawahnya kuat. Tak akan mengeluh atau dia akan kembali mendapatkan cambukan yang lebih parah. Dengan beberapa kali gerakan akhirnya rambut panjang itu pun sudah terikat dengan rapi. Terikat jatuh karena Riley tidak bisa membuatnya seperti ekor kuda. Genggam tanganmu dengan kuat. Memukul seolah ingin membunuhku, ucap Liam. Kali ini dia akan membiarkan Catelyn memberinya serangan bertubi-tubi dan dia tidak akan melawan, hanya sedikit menghindar. Untuk melihat seberapa kuat Catelyn dan kemampuannya, Riley patuh. Dia benar-benar memukul dengan niat ingin membunuh pria itu. Hari itu keduanya berlatih sampai seperti lupa waktu. Sampai baju Riley basah dengan keringat. Sampai Riley tak lagi merasakan kesakitan pada punggungnya. Seolah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Grab. Dengan satu kali gerakan, Liam berhasil menghentikan semua pergerakan Catelyn. Membuat wanita itu berada di dalam dekapan kuasanya. Cukup untuk hari ini. Awal mula yang bagus, ucap Liam. Dia tidak berkeringat sedikit pun. Bahkan nafas yang terengah-engah hanya keluar dari mulut Riley saja. Liam lantas melepaskan Catelyn dan dia segera pergi lebih dulu dari sana. Membuat Riley bisa melihat dengan jelas punggung pria itu saat menjauh. Di ruang sepi itu, benar-benar hanya terdengar nafas Riley yang terengah. Hahaha. Terus seperti itu sampai akhirnya mereda sendiri. Benar. Untuk bisa keluar dari markas ini aku harus jadi wanita yang kuat. Jadi orang yang bisa dipercaya. Lalu diam-diam menusuk dari belakang. Mereka adalah orang-orang licik. Maka aku harus lebih cerdik. Ya, harus seperti itu Riley. Ayo lakukan. Batin gadis itu. Jadi saat keluar dari ruangan itu, Riley tidak berjalan malas-malasan. Dia justru berlari dengan sangat kuat, menaiki anak tangga dan terus berlari sampai akhirnya tiba di kamar dia sendiri. Beberapa orang yang melihat sikap gadis itu pun cukup tercengang. Pikir mereka di hari pertama ini Catelyn akan kehilangan semua tenaganya setelah keluar dari ruang berlatih tersebut. Tapi nyatanya Catelyn masih bisa berlari. Kurasa dia akan jadi Queen Mafia, ucap seorang pria. Sementara yang lainnya langsung tertawa. Di tengah malam saat akhirnya Riley diberi waktu untuk tidur, gadis itu begitu kesulitan memejamkan mata. Karena di saat kedua matanya terpejam, selalu terbayang wajah Louis. Riley akhirnya bangun lagi. Dia duduk di tepi ranjang dan coba mengkondisikan sendiri hatinya yang telah hancur. Tapi malam yang sepi ini membuatnya kehilangan kendali. Tanpa dia minta semua kenangan itu datang bertubi-tubi. Menyerangnya tanpa henti. Louis begitu jahat.
Bagaimana bisa pria itu memberinya kenangan begitu indah di saat telah memiliki anak dan istri? 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Banyak sekali hal yang telah mereka lalui bersama. Louis yang selalu memperlakukannya dengan lembut, memeluknya dengan hangat. Di saat mereka berdua harus jadi pengasuh salah satu keponakan Riley, geral. Riley menunduk. Dia tak sanggup menahan lagi dan tangis itu tak bisa dia cegah. Setelah semua yang terjadi nyatanya hatinya tak bisa bohong. Dia memang sangat mencintai pria itu. Sangat. Kamu jahat, Mas. Jahat. Sangat jahat. Rintih Riley. Ini terakhir kalinya aku menangisi kamu. Jangan berharap mendapatkan air mataku lagi. Ucapnya dengan menahan sesak di dada. Sesak yang begitu luar biasa. Dengan bangganya Riley katakan pada sang mama bahwa setelah kepergiannya ke negara X dia akan segera menikah. Tapi nyatanya itu hanya bualan. Riley mengatur nafasnya. Hati dan pikirannya sungguh tak seirama. Di saat dia terus berpikir untuk waras, namun hatinya terus saja mengenang. Sampai akhirnya di satu titik, Riley akan nikmati saja rasa sakit hati ini. Rasa dikhianati. Rasa tak bisa memiliki. Malam itu, dengan memaksakan dirinya sendiri, Riley kembali berbaring dan memejamkan mata. Hidup harus tetap berjalan meski hatinya remuk redam. Pagi datang. Pagi itu Riley membuka tirai kamarnya lebar-lebar. Kata Liam, ini adalah rumahku juga. Jadi ayo kita buat nyaman Riley, ucap gadis itu. Selalu saja bicara pada dirinya sendiri. Karena tak ada orang lain yang kini ada di sampingnya. Dia hanya sendirian. Berjuang meski dalam keterpurukan. Riley yakin jika dia coba menikmati semuanya, maka hawa suram ini tidak akan sampai pada sang ibu. Dia masih sangat berharap keluarganya berpikir bahwa dia baik-baik saja. Cukuplah Riley mengadukan semuanya kepada Tuhan, di mana jalan terbaiknya berada. Jam 7 pagi, Riley keluar dari dalam kamarnya. Menyapa beberapa orang yang dia temui dengan riang. Dalam semalam gadis itu berubah 180 derajat. Kemarin semua orang bahkan mampu mendengar saat gadis itu mendobrak pintu kamarnya sendiri ingin kabur. Tapi sekarang gadis itu berjalan seolah telah jadi nona muda di mansion ini. Dan satu hal yang membuat semua orang makin tercengang. Kecantikan Catelyn sungguh jadi warna tersendiri di dalam markas tersebut. Saat itu Riley menuju dapur. Dia harus makan. Tiba di sana ternyata telah banyak orang pula. Ada yang duduk, ada yang masih berdiri di depan kompor. Ternyata benar, semua orang memasak untuk dirinya sendiri. Astagfirullahalazim, aku harus masak apa? Telur goreng saja. Kalau itu aku yakin bisa. Batin Riley. Dia juga tidak melihat Liam di sana. Jadi Riley bisa bernafas lega. Karena jujur, Liam adalah yang paling dia takuti. Sementara dengan yang lain, Riley yakin jika dia baik, semuanya pun akan baik. Di mana aku masak? Apa boleh di sini? Tanya Riley pada seseorang yang ada di meja dapur. Dia menunjuk kompor yang menganggur. Tentu saja. Masaklah, jawab pria itu. Lalu pergi dan membiarkan Catelyn sendirian di sana. Tanpa banyak berpikir, Riley langsung bergerak mengambil satu butir telur di lemari pendingin. Mengambil kuali, menghidupkan kompor, menambahkan minyak cukup banyak. Seperti seorang ahli, Riley bahkan memecah telur itu dengan mudah. Dia tersenyum, merasa berhasil di percobaan pertamanya masak. Ini harus ditutup, gumam gadis itu dengan yakin.